Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah membacakan firman Tuhan. Di sini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta yang telah memberikan saya kesempatan untuk khotbah perdana di tempat ini, di wilayah ini, dan juga seluruh majelis yang telah memberikan saya kesempatan, maupun seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih banyak. Tidak berpanjang lagi, mari kita lihat bersama-sama. Di sini dari firman ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu harapan di tengah putus asa. Harapan di tengah putus asa. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang harapan di tengah putus asa. Saat kita mendengar kata-kata itu, bukanlah mudah bagi setiap kita, bukanlah mudah bagi kita orang percaya maupun orang yang di luar Tuhan. Saat kita berbicara tentang harapan di tengah putus asa itu, apalagi saat kita mendengar bahwa harapan di saat kita sudah putus asa. Dan saat putus asa, orang bisa melakukan hal-hal yang tidak wajar. Saat putus asa, contohnya orang bisa melakukan hal seperti bunuh diri, orang bisa melakukan hal seperti meninggalkan Tuhan, orang bisa melakukan banyak hal yang tidak senonoh saat dia sudah putus asa. Tapi di sini tema ini saya ambil dari kisah seorang perempuan yang dimana dia sudah menderita selama 12 tahun. Dia sudah menderita selama 12 tahun. Dan selama 12 tahun ini Bapak Mama, dia sudah pergi ke dokter, tabib, orang pintar, maupun orang yang dia rasa bahwa akan menyembuhkan dia dari penyakit ini. Bahkan di saat dia ingin sembuh, dia sudah menghabiskan banyak harta, uang, dan juga apa yang ada pada diri dia, apa yang ada pada dia. Tapi di situ Bapak, setelah dia menghabiskan semua uang, semua harta yang dia punya, bahkan barang-barang yang dia punya, barang-barang berharga yang dia punya, tapi itu tidak berpengaruh apa-apa kepada dia. Itu semua tidak berpengaruh apa-apa kepada kesembuhan dia, tidak mendatangkan kesembuhan bagi dia. Kita bayangkan selama 12 tahun Bapak Mama. Permisi, kalau perempuan dapat haid itu paling lambat 1 minggu. Kalau perempuan dapat haid sudah lebih dari 1 minggu, 1 bulan, itu harus dipertanyakan. Ini haid atau apa? Lewat dari 1 bulan, 1 tahun, itu bukan haid lagi Bapak Mama, penyakit. Itu sudah pasti harus pergi ke dokter untuk cek. Lebih dari 1 tahun, 2 tahun, itu tidak tahu penyakit apa. Nah, Bapak Mama bisa bayangkan bahwa perempuan ini sudah 12 tahun, 12 tahun Bapak Mama, dia mengalami pendarahan yang kronis. Seandainya kalau itu perempuan di kampung kurus, berarti kalau itu orang kurus kebiasaan sudah serahkan. Karena sudah 12 tahun pendarahan, buat dia sembuh. 12 tahun pendarahan, soalnya sembuh, supi di tabib, supi di orang pintar, supi di dokter untuk menyembuhkan penyakit, tapi sudah sembuh. Nah, Bapak Mama, di sini apakah ini punya keluarga? Apakah ini perempuan punya keluarga? Apakah ini perempuan punya suami? Atau apakah ini perempuan punya anak? Di sini Bapak Mama tidak secara jelas menyatakan bahwa dia punya keluarga, dia punya suami, atau dia punya anak. Tetapi kemungkinan besar dia punya suami dan keluarga.
Dalam budaya Yahudi pada masa itu, perempuan biasanya menikah pada usia muda, dan pernikahan adalah norma sosial. Jadi kemungkinan besar perempuan ini pernah menikah sebelum dia menderita penyakit yang kronis. Dan dalam budaya Yahudi, penyakit bisa menjadi suatu alasan untuk bercerai. Dalam budaya Yahudi, penyakit bisa menjadi suatu alasan untuk bercerai. Imamat 15 ayat 27 hingga 28. Setiap orang yang kena pada barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jika perempuan itu sudah sakit pada lehernya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Dan keluarganya juga pasti meninggal hadiah atas penyakit ini. Tapi apa Mama secara Yahudi tadi bahwa perempuan ini pasti suaminya sudah meninggal hadiah, keluarganya juga sudah meninggal hadiah, dan dia sendiri menghadapi penyakit selama 12 tahun, tapi dia masih punya harapan. Di tengah keputusasaan dia di situ Mama sangat luar biasa. Dia masih tetap punya harapan untuk sembuh, walaupun semua harta yang dia punya, semua barang yang dia punya, dan keluarga yang dia punya, suami yang dia punya, meninggalkan dia, dan dia sendiri. Tapi dia masih punya harapan. Nah, apa saja tindakan yang dibuat saat harapan itu ada? Apa saja tindakan yang dibuat saat harapan itu ada? Kita akan belajar beberapa poin di sini. Poin yang pertama yaitu mendengar dan mempercayai Yesus. Ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka dengan orang lain itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Baru Mama setelah dia punya harapan dengan keputusasaannya, di situ dia berjuang untuk mendapatkan kesembuhan atas dirinya, yaitu dengan mendengar dan mempercayai Yesus. Walaupun tidak secara langsung dari mulut Yesus dia mendengar bahwa dia bisa sembuh, Yesus bisa menyembuhkan dia, tapi tidak secara langsung dia mendengar dari tetangganya, dia mendengar dari orang-orang sekitarnya bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan sebelum itu, di ayat sebelum itu, Yesus juga sudah membuat mujizat, yaitu Yesus menyembuhkan, mengusir roh jahat dari orang berasa. Di dalam Markus 5 ayat 1 ayat 20 ayat sebelum, bahkan orang yang sudah disembuhkan Yesus, orang berasa yang tadi yang disembuhkan oleh Yesus, diminta Yesus untuk memberitahukan atau kasih tahu tentang apa yang sudah Yesus buat atas diri. Markus 5 ayat 19, memperkenalkannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampung dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dibuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Bapak Mama, jadi kemungkinan besar orang atau perempuan ini mendengar dari orang yang tadi disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang tadi punya sebuah mujizat lewat dia, sehingga dia percaya bahwa itu orang itu bisa, atau Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan punya dia. Jadi situ dia punya keyakinan besar bahwa Tuhan Yesus juga pasti menyembuhkan punya dia, karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang berasa yang tadi, pasti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan punya dia. Walaupun kita pergi ke banyak orang pintar, orang ke dokter, ke berbagai tapi kita rasa kalau dari situ bisa sembuh, dan ini adalah harapan terakhir dia untuk sembuh. Poin yang kedua yaitu bertindak
Setelah perempuan ini mendengar dan mempercayai Yesus, dia tidak berhenti di situ, Bapak. Dia punya tindakan lanjut, yaitu kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, kita harus berharap, kita harus bertindak dengan iman yang kita punya. Markus 5 ayat 28, sebab katanya, asal tujuannya saja dibukanya, aku akan sembuh. Mungkin Bapak Ibu bisa berpikir bahwa mempercayai Yesus sama halnya dengan bertindak dengan iman. Tapi Bapak Ibu boleh mengetahui bahwa mempercayai Yesus adalah dasar dari iman Kristen, sedangkan bertindak dengan iman adalah hasil dari kepercayaan itu. Jadi satunya sama dengan pekerjaan, tetapi satunya adalah sama dengan hasil dari pekerjaan itu. Percaya saja tidak cukup bagi perempuan ini. Walaupun dalam kondisi yang sudah memburuk, dia masih bertindak untuk mengambil langkah yang dibuat, meskipun dia tahu kalau langkah yang dibuat pasti ada rintangan. Langkah yang dibuat pasti ada rintangan yang akan menimpa pada dirinya sendiri. Tapi dia tidak peduli itu Bapak. Yakobus 1 ayat 2, Yakobus 2, 1 Yakobus ayat Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat ini menegaskan bahwa iman sejati harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Kita harus bertindak dan harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti mampu dan sanggup untuk mengubah keadaan kita. Ibrani 11 ayat 6, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberikan upah kepada mereka yang mencari Dia dengan iman. Sebagaimana perempuan itu datang dan mencari kesembuhan lewat Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 22, nas ini yang tadi dibacakan oleh Engzi. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Ikutlah hakim, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu semula perempuan itu. Markus 5 ayat 9, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Iman yang dia punya bahwa dengan tindakan yang dibuat, maka semua itu mendatangkan sebuah mujizat. Suatu mujizat yang luar biasa yang dibuat. Walaupun tadi dia hanya mendengar dan mempercayai Yesus, setelah itu dia bertindak dengan iman yang dia punya. Di sini selama 12 tahun Bapak, dan akhirnya dia merasa bahwa dia sudah sembuh. Di situ ada mujizat yang terjadi saat dia menjawab doa Yesus. Poin yang ketiga Bapak, mengakui dan berserah pada Yesus. Ayat yang ke-33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan bersungguh di hadapan Yesus dengan tulus, memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Setelah menerima kesembuhan Bapak, perempuan ini tidak langsung lari pulang ke rumah, tidak langsung sembunyi karena takut bahwa kalau dia sudah sembuh begini, tidak tahu bahwa sontak Tuhan mau buat apa atas mereka. Tapi perempuan ini dengan kerendahan
dia tersungkur di depan Yesus dan mengaku atas semua yang sudah terjadi atas dirinya. Dan tindakan ini menunjukkan rasa syukur dan keberanian perempuan ini untuk menghormati Tuhan, bahwa saat dia sudah menerima kesembuhan, dia harus datang mengaku bahwa dia punya diri sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sangat luar biasa. Bapak Mama, dan dari akhir dari semua itu, walaupun tadi dia sudah mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, tetapi ada respon balik dari Yesus kepada perempuan ini di ayat yang ke-34. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kata anak di sini adalah suatu panggilan istimewa. Suatu panggilan istimewa bahwa perempuan ini yang tadinya dia hanya mendengar tentang Yesus dari orang-orang yang ada di sekitarnya, mendengar tentang Yesus dari tetangga-tetangganya, dan tidak secara langsung melihat dari Yesus. Tetapi sekarang dia boleh mendengar langsung dari mulut Yesus yang memanggil namanya, hai anakku. Hai anakku. Sangat luar biasa Bapak Mama, bahwa saat kita punya iman yang sungguh, percaya atau tidak, kita akan dianggap istimewa oleh Tuhan. Bahkan perempuan ini yang tadinya tidak dianggap oleh semua orang, tidak punya siapa-siapa, orang miskin sekalipun dia, karena sudah punya harta habis, karena dia kasih untuk menyembuhkan dirinya diri. Tapi di sini Bapak Mama, saat orang lain tidak memperdulikan dia, tapi Tuhan menyambut dia, dan Tuhan bilang, hai anakku. Dan dari firman ini Bapak Mama mengajarkan kita bahwa harapan dalam iman kepada Tuhan selalu membutuhkan respon aktif, berupa kepercayaan, tindakan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam perjalanan iman, Tuhan menghargai mereka yang beriman dan percaya kepada Dia. Bahkan Tuhan mengenal siapa anak-anaknya, yaitu yang percaya kepada Dia. Bahkan sejauh manapun dia, Tuhan akan mengenal dia. Iman dan tindakan yang didasarkan pada harapan kepada Tuhan akan membawa kita pada pemulihan. Bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil, Tuhan bisa mendatangkan kesembuhan. Teman yang terkasih, Tuhan akan mengenal kita. Tuhan memang sudah mengenal kita, tapi bagaimana respon kita untuk datang kepada Tuhan? Bagaimana respon kita? Kalau kita punya penyakit, kalau kita punya masalah, kalau kita punya rintangan, Tuhan pasti bisa bantu. Tapi bagaimana kita mau cerita kepada Tuhan? Tuhan bukan orang yang Tuhan memang hebat, tapi Tuhan tidak bisa menyembuhkan orang lewat semua penyakit yang dia derita, penyakit yang dia alami. Tapi bagaimana respon kita untuk datang dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Dan iman dan tindakan yang didasarkan pada harapan kepada Tuhan, maka semua masalah, semua penyakit Tuhan bisa menyembuhkan.
Kami mengucap syukur Bapa karena atas kebaikan